Tahukah anda ada kebiasaan yang diyakini ini hampir semua orang baik, bersih dan perlu setiap hari, iaitu mandi. Dari kecil hingga dewasa, kita semua diajarkan bahawa kita harus mandi setiap hari agar bersih dan sehat. Bahkan sebagian orang merasa mandi merupakan salah satu cara untuk menyegarkan jiwa, mengawali hari baru atau mengakhiri hari yang panjang. Namun bagaimana jika saya kembali analmu anda bahawa setelah usia 60 tahun, kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat menimbulkan banyak risiko kesehatan? Saya paham, bagi banyak orang lanjut usia, menjaga kebiasaan mandi setiap hari merupakan tanda kerapian dan pengendalian diri. Bahkan ada bibi dan paman yang masih bangga karena meski sudah tua, mereka selalu bersih dan rapi. Namun semakin tua usia kita, semakin sensitif tubuh kita terhadap suhu, tekanan darah, bahkan terhadap perubahan terkecil sekalipun. Seseorang pernah bercerita bahawa mandi air hangat setiap pagi membantu anda merasa waspada dan sehat. Namun pada suatu pagi musim dingin, dia tiba-tiba pingsan di kamar mandi dan saat itulah semua orang di rumah menyadari ada hal-hal yang perlu diubah, bukan karena dia lemah, tetapi karena tubuhnya perlu dirawat dengan cara baru yang lebih tepat. Saya menceritakan kisah ini bukan untuk menakut-nakuti anda, namun untuk membuat anda memahami. Mengubah kebiasaan bukan berarti diri kehilangan kemandirian atau kebersihan. Begitulah cara anda mencintai diri sendiri dan orang yang anda cintai. Karena semakin anda memahami tubuh anda, semakin anda tahu cara menyesuaikan hal-hal kecil setiap hari, semakin sehat, bahagia dan panjang umur anda. Dan terkadang, hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil, hidup bisa menjadi jauh berbeza. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan yang sangat jelas. Mandi air panas setiap hari adalah bagian penting dari perawatan diri. Ini menghadirkan perasaan bersih, nyaman, dan terkadang sedikit relaksasi setelah hari yang melelahkan. Namun ketika anda menginjak usia 65 tahun, segalanya tidak lagi sesederhana dulu. Tubuh mulai bereaksi berbeda, terutama jantung, mesin kita yang diam namun paling penting. Saya masih ingat dengan jelas pada suatu pagi musim dingin yang dingin, seorang pria seberusia 99 tahun dulunya sangat bangga menjaga kebiasaan mandi air panas setiap hari selama puluhan tahun. Dia pernah berkata, "Saya sehat karena saya menuangkan air hangat setiap pagi untuk membangunkan diri saya." Namun hari itu, hanya beberapa menit setelah masuk ke dalam bak mandi, ia merasa pusing lalu pingsan. Untungnya, putrinya mendengar suara tersebut dan segera membawanya ke ruang gawat darurat. Doktor menyimpulkan bahawa tekanan darahnya turun secara tiba-tiba karena perubahan suhu yang cepat yang menyebabkan serangan jantung. Hal ini merupakan peringatan tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi banyak orang lanjut usia lainnya. Seiring bertambahnya usia, sistem peredaran darah tidak lagi lincah seperti saat kita masih muda. Paparan air panas secara tiba-tiba menyebabkan pembuluh darah melebar. Tekanan darah turun dan jantung harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi perubahan tersebut. Bagi mereka yang sudah memiliki masalah kardiovaskular dan tekanan darah, hal ini sungguh berbahaya. Ibarat memaksa hati lari maraton sekadar bersantai beberapa menit di air hangat. Namun jangan khawatir, kabar baiknya anda tetap bisa menikmati momen bersantai di kamar mandi. Hanya perlu sedikit perubahan. Misalnya, jaga agar air tetap hangat, jangan terlalu panas. Anda dapat mengujinya dengan menggunakan punggung tangan. Jika terasa hangat dan nyaman, tanpa rasa terbakar, berarti suhunya tepat. Membatasi waktu mandi, menci sekitar 10 menit juga merupakan cara yang baik untuk menghindari beban berlebihan pada jantung. Tip lain yang sangat saya rekomendasikan, minumlah segelas air sebelum dan sesudah mandi. Kedengarannya sederhana, tapi air membantu tubuh anda menstabilkan tekanan darah dan mengkompensasi jumlah air yang hilang saat terkena panas. Dan jika memungkinkan, letakkan kursi kecil di kamar mandi. Duduk saat mandi tidak hanya aman, tapi juga membuat anda merasa lebih rileks, terutama di hari-hari saat tubuh sedang lelah. Ada satu hal yang sangat sedikit orang katakan kepada kita ketika kita menginjak usia 60 atau 70 tahun, bahawa kulit kita tidak lagi sama seperti dulu. Tidak hanya lebih tipis, tetapi juga jauh lebih lemah dan rentan. Namun karena kebiasaan yang diajarkan sejak kecil bahawa mandi setiap hari harus bersih, banyak bibi dan paman yang lebih tua masih mempertahankan kebiasaan itu.
Mandi dengan air panas setiap hari, menggosok secara menyeluruh, dan sabun harus harum agar merasa aman. Kisah Bu Donaha, seorang perempuan berusia 78 tahun, adalah konto yang menyiksa saya selamanya. Dia datang ke doktor dengan rasa gatal yang parah dan bercak merah menutupi lengan, punggung dan kakinya. Awalnya dia mengira hal itu disebabkan oleh alergi, namun kenyataannya ternyata sederhana. Hanya karena dia mandi air panas setiap hari dan menggunakan sabun antibakteri yang kuat. Kulitnya yang sudah kering dan tipis seiring bertambahnya usia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Di bawah mikroskop, doktor menemukan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti pintu kecil bagi bakteri untuk masuk. Mungkin mendengarnya, Anda akan berfikir, jadi kenapa kamu tidak mandi sekarang? Tidak ada yang menyuruhku untuk tidak mandi. Sebaliknya, mandilah dengan lebih cerdas. Boleh saja mandi 2 hari sekali, kulit tetap bersih dan wangi, asal tahu caranya. Cuci saja area tubuh yang memang diperlukan seperti ketiak, selangkangan dan kaki. Gunakan air hangat saja, tidak perlu terlalu panas. Dan yang paling penting, setelah mandi, gunakan pelembap saat kulit masih lembap. Ini membantu kulit saya mempertahankan kelembapan, seperti payung di tengah hujan, lembut dan melindungi. Terkadang, perawatan diri bukan tentang berbuat lebih banyak, tapi tentang melakukannya dengan lebih baik. Kulit Anda, meski sudah tua, tetap layak untuk dicintai. Dan kamu juga. Tahukah Anda ada sesuatu yang jarang diperhatikan orang? Kamar mandi, tempat yang terkesan private dan damai, bisa menjadi tempat paling berbahaya di rumah, terutama bagi para lansia. Banyak orang yang masih berpikir, saya mau mandi saja, tidak ada bahayanya. Tapi kenyataannya berbeda. Saya selalu ingat seorang pria berusia 88 tahun, bertubuh kecil namun sangat waspada. Ia selalu bangga karena masih bisa mengurus aktivitas pribadinya tanpa bantuan siapapun. Suatu pagi di musim dingin, dia pergi ke kamar mandi seperti biasa. Namun hanya dengan sedikit terpeleset setelah keluar dari bak mandi, dia terjatuh dan pinggulnya patah. Meski operasi selanjutnya berhasil, dia tidak bisa lagi berjalan seperti sebelumnya. Dia harus pindah ke pusat perawatan, kehilangan kemandirian yang selalu dia hargai. Jatuh di kamar mandi seringkali terjadi dengan sangat cepat. Yang diperlukan hanyalah lantai yang basah, sedikit kehilangan keseimbangan, atau perubahan posisi secara tiba-tiba. Yang menyedihkan adalah seringkali para lansia mencoba melakukan segala sesuatunya sendiri karena tidak ingin mengganggu anak atau cucunya, karena harga diri mereka. Namun hal tersebut menempatkan mereka dalam situasi yang berbahaya. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Solusi kecil bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dengan menempatkan alas anti-selip di dalam dan di luar area pancuran. Matrasnya kecil tetapi membantu menggenggam lebih kuat, menghindari tergelincir dan jatuh. Berikutnya adalah pegangan tangan. Letakkan satu di dekat bak mandi, satu lagi di dekat wastafel. Setiap kali Anda berdiri atau melangkah keluar, Anda memiliki titik tumpu untuk menjaga keseimbangan. Jika kesihatan Anda tidak lagi sama seperti dulu, jangan takut untuk menggunakan kursi mandi. Duduk di bawah pancuran jauh lebih aman, namun tetap bersih dan nyaman. Penting juga untuk tidak terburu-buru. Setelah mandi, berdiri perlahan dan tahan selama beberapa detik agar tubuh bisa beradaptasi. Dan jika Anda berusia di atas 40 tahun atau memiliki masalah keseimbangan, beritahu orang yang Anda cintai sebelum mandi. Sekadar pesan kecil namun bisa menjadi faktor penentu antara keamanan dan risiko. Saya tahu semua orang ingin menjaga kemandirian dan harga diri. Namun terkadang menerima bantuan atau mengubah kebiasaan adalah cara untuk mencintai diri sendiri secara mendalam. Jangan biarkan kesalahan sekecil apapun merenggut kebebasan berharga yang telah Anda pelihara sepanjang hidup Anda. Tahukah anak kami ada satu hal yang sering diabaikan banyak orang setelah mandi, yaitu tahu bagaimana cara menjaga kehangatan tubuh. Terutama ketika Anda berusia 65 tahun ke atas, membiarkan tubuh Anda dingin setelah mandi bisa menjadi bahaya yang nyata. Saat itu, saya merawat seorang wanita berusia 97 tahun yang sangat teliti dan bersih. Suatu malam di musim dingin, dia mandi air panas seperti biasa,
namun kemudian hanya menyeka tubuhnya sebentar dan mengenakan pakaian tipis untuk tidur. Malam itu, dia dibawa ke rumah sakit karena suhu tubuhnya turun drastis. Bukan karena sakit apapun, hanya karena kedinginan setelah mandi. Tubuh orang lanjut usia tidak lagi menahan panas seperti saat mereka masih muda. Sedikit kecerobohan seperti tidak mengeringkan tubuh secara menyeluruh, tidak mengenakan pakaian yang cukup hangat, atau rambut basah dapat menyebabkan tubuh kehilangan panas lebih cepat dari yang anda kira. Tahukah anda, rasa kedinginan bukan hanya tidak nyaman, tapi juga berdampak pada jantung, tekanan darah dan kualitas tidur anda. Lalu bagaimana cara menghindari situasi ini? Sederhana saja. Sebelum anda mandi, hangatkan kamar mandi sedikit, mungkin dengan menyalakan pemanas lembut selama beberapa menit. Sehabis mandi, gunakan handuk lembut untuk mengeringkan tubuh secara menyeluruh, terutama bahagian kepala, leher dan anggota badan. Jika rambut anda masih basah, segera keringkan. Jangan sampai basah lalu diamkan dalam ruangan yang dingin dalam waktu lama. Minum secangkir air hangat atau teh panas setelah mandi juga merupakan cara yang baik untuk membantu tubuh melakukan pemanasan dari dalam. Jangan meremehkan hal-hal kecil ini. Perubahan sederhana dan lembut yang menghadirkan kenyamanan abadi dan membuat anda lebih aman setiap hari. Karena tubuh saya layak mendapatkan perawatan yang lembut, bukan? Banyak dari kita, apalagi seiring bertambahnya usia, masih mempertahankan kebiasaan mandi setiap hari karena menganggap mandi tidak adalah salah satu cara untuk menjaga kesihatan dan kebersihan. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahawa semakin bertambah usia, semakin lemah kulit kita, dan terlalu sering mandi dapat secara tidak sengaja merusak lapisan pelindung alami pada kulit. Lapisan yang sebenarnya merupakan perisai pertama yang membantu tubuh melawan bakteri dan patogen dari luar. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita berusia 83 tahun yang selalu percaya bahawa bersih itu sehat. Setiap hari dia mandi bersih dengan sabun antibakteri yang kuat. Namun kemudian kulitnya menjadi kering, merah dan gatal tanpa henti. Selama pemeriksaan, kami menemukan bahawa kulitnya rusak karena hilangnya minyak alami dan mikroflora bermanfaat. Setelah menyesuaikan kebiasaannya, lebih sedikit mandi, hanya menggunakan sabun lembut pada area yang benar-benar dibutuhkan, dan melembabkan secara menyeluruh, wanita tua itu perlahan-lahan mendapatkan kembali kulit yang lebih lembut. Kulitnya tidak terlalu teriritasi, dan yang terpenting, dia merasa nyaman dengan tubuhnya sendiri lagi. Merasa bersih dapat menciptakan kepuasan sesaat. Begitulah cara kerja dopamin. Namun jika hal itu menyebabkan kerusakan jangka panjang, tubuh anda akan angkat bicara. Daripada mengejar sensasi instan, pilihlah tindakan perawatan diri yang berkelanjutan. Mandi 2 atau 3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga kulit tetap bersih dan terlindungi. Prioritaskan kesembuhan, baik dalam cara anda menggunakan produk maupun cara anda memperlakukan diri sendiri. Karena terkadang, mencintai diri sendiri bukan terletak pada berbuat lebih banyak, tapi berbuat lebih sedikit, namun lebih tepat. Ada satu hal yang banyak kita simpan dalam hati, yaitu jika tidak mandi setiap hari, maka kita akan dianggap najis. Namun sebenarnya, seiring berjalannya waktu, tubuh kita perlu diperlakukan dengan lebih lembut dan penuh pengertian. Kurang mandi bukan berarti malas atau kotor. Ini adalah perubahan yang cerdas. Merawat diri sendiri dengan cara yang lebih sesuai dengan usia dan kesihatan anda. Saya pernah mendengar seorang bibi bercerita, jika saya tidak mandi setiap hari, saya merasa tidak mampu dan tidak nyaman. Betul, karena itu kebiasaan, dan karena aku sudah merasakan perasaan yang menyenangkan saat bersih. Itu dopamin, perasaan puas saat kita melakukan sesuatu yang familiar dan dianggap benar. Namun terkadang, untuk mendapatkan rasa nyaman yang bertahan lama, kita perlu belajar bagaimana menyesuaikan kebiasaan tersebut. Bayangkan, alih-alih mandi setiap hari, saya hanya mandi 2 hingga 3 kali seminggu. Daripada menggosok seluruh tubuhku dengan sabun, aku hanya membersihkan bagian yang diperlukan saja. Setelah mandi, saya mengoleskan selapis lotion lembut, minum segelas air hangat dan sedikit relax. Tak hanya kulit yang lebih sehat, pikiran juga terasa ringan dan tenang. Merawat diri sendiri lebih dari sekadar membersihkan tubuh. Ini juga tentang mendengarkan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan benar. Dan tahukah anda, jika anda merawat tubuh anda dengan baik, anda akan mendapati diri anda secara alami lebih ringan, lebih energik,
Dan itulah kebersihan terindah dari dalam.